Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita mau bahas SQLite CRUD. Sebelumnya kita udah bahas inisialisasi database dan inisialisasi table di SQLite. Nah, sebelumnya kita udah membuat database util. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi untuk membuat CRUD di items. Pertama-tama yang kita perlu lakuin itu adalah menentukan apa saja uh, yang mau kita buat di tabel item field-fieldnya. Nah, contohnya kita bisa mulai dari JSON, karena dari JSON kita bisa bikin model. Nanti dari model kita bisa convert lagi ke uh, ke struktur tabelnya sendiri. Nah, di sini kita mulai dari ID, karena item itu bakalan butuh ID. Jadi misalkan kita bikin ID, di sini kita bikin namanya, item name-nya. Lalu di sini kita butuh price, karena itemnya butuh harganya. Ini tipenya bisa kita buat sebagai integer dulu. Selanjutnya mungkin quantity di sini. Oke. Nah, dari situ dulu. Jadi untuk pertama kali membuat database-nya, kita bisa balik lagi ke database util yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu di sini kita bisa definisiin ulang apa saja yang mau ditambahkan. Di sini ID integer primary key sudah kita buat, lalu kita bisa membuat lagi nama yang tadi. Nah, di sini itu kalau di SQLite tipe-tipenya itu ada text. Di sini tidak ada atribut. Lalu di sini kita balik lagi apa? Di sini ada price, di sini ada integer. Lalu di sini ada quantity integer. Sorry. Untuk ngecek database SQLite itu data tipenya ada apa aja. Jadi kita bisa langsung SQLite data type. Nah, kita bisa ngecek ke sini kalau kita mau membuat field di luar ini. Di sini ada null, ada integer, ada real, ada text, ada blob. Oke. Nah, ini kita udah selesai bikin database-nya, bikin struktur tabelnya. Terus kita hapus lagi aplikasinya. Di sini untuk make sure kalau semua fieldnya itu udah terinput dengan benar. Nah, kita run di sini. Kita close. Sorry, saya salah barusan. Lalu di sini kita bisa menggunakan ini. Kalau misalkan teman-teman mau convert dari JSON-nya ke Dart, jadi saya mau bikin item model. Nah, di item model tadi itu ada ID, di sini value-nya 1. Apa nih? Salah, sorry. Oke. Ternyata ini tidak butuh bracket seperti ini. Jadi bracketnya cukup satu saja. Nah, kita running lagi. Sambil menunggu, kita lanjut buat modelnya. Sini kita kasih namanya iPhone. Terus di sini kita kasih harganya, lalu kita kasih quantity. Masih salah. Name. No name. Oke, ini mungkin string interpolationnya. Karena memang di sini itu harus betul-betul hati-hati ya, harus cukup jeli gitu untuk nambahin field-fieldnya ini. Mungkin ada koma yang salah atau spasi yang salah. Di sini saya lupa menambahkan koma. Nah, selanjutnya balik lagi. Ini kita bisa langsung convert dari JSON
jadi Dart. Nah, di sini kita tidak perlu lagi membuat model, ya udah langsung tersedia semuanya di sini. Untuk model, saya masukkan di sini, infrastructure, di model. Lalu kita bikin item model data. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu untuk modelnya. Tabelnya sudah selesai tercreate, lalu di sini kita bisa buat data source-nya. Oke, di sini approach-nya saya menggunakan pemisahan saja supaya sintaks-sintaks untuk database tabel dan untuk modelnya itu terpisah dengan halaman atau dengan file stateful atau stateless widgetnya kita buat di file tertentu, jadi kita bisa mengerjakannya secara terisolate gitu, terisolir. Nah, selanjutnya kita ini akan membuat kelas data source-nya. Kelas data source-nya di sini, untuk kelas data source kita butuh instance database-nya. Oke. Nah, sudah dibuat, baru di sini kita bikin fungsinya apa. Pertama kita akan membuat create. Create itu kita membutuhkan return-nya boolean, karena kita mau tahu apakah hasil create-nya itu sendiri sudah berjalan dengan baik, jadi sudah return true atau belum. Lalu di sini kita bisa masukkan item model sebagai model atau request-nya sendiri. Di sini kita tambahkan asynchronous. Lalu kita bisa mereturn boolean nanti. Nah, pertama kali untuk syntax create yang perlu kita membuat itu adalah pertama sintaks di skflat itu ketika kita create dia akan otomatis mereturn sebuah ID. Jadi kita bisa buat seperti ini, misalkan ID, terus kita jalankan syntax database. Nah, ini kita panggil instance-nya, lalu kita insert. Nah, di sini nama tabelnya apa? Nama tabelnya itu items. Lalu di sini ada value. Value-nya itu kita bisa langsung pakai aja model to JSON. Nah, jadi model yang sudah kita buat itu sudah ada metode untuk to JSON. Nah, to JSON ini apa? Itu untuk mengkonversi dari kelas item ini, dari objek ini, itu menjadi JSON, atau di sini tuh map kalau di Flutter itu. Nah, jadi bentuknya akan menjadi seperti string. Sisanya nanti database yang akan memanage untuk menginsert ke field tertentu. Nah, lalu kita return apakah ID-nya tidak sama dengan 0. Kalau ID-nya tidak sama dengan 0 artinya sudah sukses di create. Nah, itu sudah cukup untuk syntax create. Lalu kita balik ke item form page. Nah, di sini kita masuk ke halaman item. Nah, oke. Item form page itu kita muncul ada di sini ya. Oke. Nama deskripsi item. Deskripsinya kita kasih ada deskripsi ya. Deskripsinya kita hapus saja, kita nggak butuh deskripsi. Kita hanya butuh item dan harga. Kita tambah quantity, mungkin quantity kita butuh
Lalu di sini kita bikin controller untuk masing-masing field. Misalkan di sini name controller. Oke. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita tambahkan masing-masing controller di sini. Sorry, ini harus di sini. Di dalam text import text form fieldnya. Di sini price. Lalu di sini adalah quantity. Oke, masing-masing controller sudah terinstall. Jadi kita bisa buat tipenya apa. Keyboard type-nya. Sorry. Lalu di sini kita bisa buat lagi itu baru keyboardnya. Terus kita bisa bikin text import formatter. Ini hanya untuk number only. Oh, agak ini ya. Text input number. Keyboard tipenya adalah number, lalu input formatternya kita buat number only. Oh, digit only, sorry. Nah, jadi ini hanya bisa konten digit gitu. Kalau kita masukkan teks itu tidak bisa masuk. Nah, ini sudah intended seperti itu. Kita akan membuat seperti itu. Oke, nah setelah selesai kita barusan menambah masing-masing controller di sini. Ini untuk keperluan supaya kita bisa mendapatkan value dari masing-masing field. Nah, kita selanjutnya butuh masukin di sini mungkin ya. Nah, ini kita butuh untuk mengexecute database-nya atau menginsert ke dalam database. Create item, konteks asing. Nah, database-nya sendiri kita bisa initiate di awal. Itu dengan menggunakan database util. Sorry. Initialize. Nah, di sini juga kita bisa kita set database-nya agar menjadi ini, agar disimpan ke dalam variabel nanti kita gunakan di satu code item home page ini. Nah, setelah kita inisiasi di awal, database-nya kita bisa langsung gunakan seperti ini. Di sini, pertama kita butuh yang namanya data source-nya. Nah, data source-nya sendiri kita juga bisa initiate seperti ini, database, item data source. Nah, item data source. Item data source-nya ini kita bisa agak tricky sih ini.
Di sini kita bisa binding seperti ini, item data source, database-nya kita menggunakan database. Nah, di sini kita bisa force karena ini tidak perlu non-null ya. Oke, ini tidak bisa non-null, jadi kita harus database-nya harus bisa di-initiate dan harus bisa di-return, kalau enggak ini bakalan error. Nah, selanjutnya item data source ini bisa kita gunakan di method create item untuk menjalankan syntax create. Nah, modelnya sendiri itu kita bisa define seperti ini. Misalkan kita bikin sebuah request dengan model item model. Nah, yang saya baru ingat karena ini hasil generate, ID-nya ini perlu di request. Nah, ini ID-nya itu kita set non label karena kita nggak perlu insert ID-nya di sini karena sudah otomatis gitu ya, automatically. Karena tadi waktu terakhir kita define tabelnya itu udah di set sebagai auto increment, jadi kita nggak perlu masukin ID-nya terkecuali kalau ada kebutuhan ke situ. Nah, selanjutnya dari name controller kita get text-nya apa. Selanjutnya dari price itu, nah karena dari controller sendiri kita cuman bisa generate string, maka di sini pasti error. Kita nggak bisa masukkan string ke integer. Caranya adalah kita bisa membuat sebuah getter itu seperti ini. Misalkan kita bikin integer get price, nah gini, lalu kita isi dengan misalkan price, isi dengan metode untuk mengget seperti ini. Nah, ini kita get text-nya, terus nanti kita konversi menjadi integer. Nah, seperti itu. Nah, tapi permasalahannya adalah try parse ini akan mengeluarkan null ketika gagal untuk mengparse. Jadi kita perlu kasih operator or. Jadi kalau null dia pakai returnnya 0. Nah, ini baru kita bisa binding ke sini. Demikian juga dengan quantity. Ketika kosong, ini akan mereturn kosong. Nah, demikian. Jadi kita udah bisa bikin modelnya. Sekarang udah bisa langsung dimasukkan ke dalam metode yang sudah kita buat di data source. Selanjutnya kita bisa listen hasil dari insertnya tersebut. Nah, di sini kita bikin result. Nah, kalau misalkan kita butuh menampilkan sesuatu, di sini kita bisa seperti ini. Kalau hasilnya true atau insertnya true, karena sebelumnya di item data source, ketika misalkan SQLite ini selesai menginsert, maka akan mereturn sebuah result. Kalau ID-nya tidak sama dengan 0, itu akan mereturn true. Jadi di sini boolean kita bisa catch sebagai boolean. Nah, di sini juga kita bisa nampilin stack bar. Jadi kalau sukses kita bisa menampilkan stack bar. Oke. Nah, ada beberapa cara, tapi yang terbaru itu kita perlu memanggil scaffold messenger.
Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau kalau mau lebih hemat, kita bisa seperti ini, tidak perlu define variable, langsung saja. Nah, kalau misalkan on error, kita mau catch juga errornya apa, kita bisa debug error to string. Oke. Nah, create item ini lalu kita bisa masukkan ke dalam widgetnya ketika diklik tombol tambah. Nah, di sini konteks. Nah, oke, kita coba. Item pertama adalah iPhone 15 Pro Max. Harganya kita tulis, quantity-nya adalah 10. Kita tambah. Oke, ada apa dengan ini? Oke, karena ini butuh hot reload, jadi tidak akan jalan. Oke, kita coba tambah. Nah, di sini ada error. Errornya adalah instead return a future. Oke, init step-nya ini tidak boleh asinkronus. Jadi mau tidak mau kita harus pisahkan metode untuk inisial ini. Jadi kita buat lagi seperti ini. Nah, kita nggak bisa jalankan asinkronus di init step. Jadi salah satu cara mengakalinya adalah untuk seperti ini, untuk dibungkus ke dalam ini, ke dalam metode lagi. Masih ya. Oke, ini sama, masih. Oke, itemnya berhasil di create. Nah, itu adalah tutorial create. Selanjutnya untuk read, update, dan delete saya akan lanjutkan di tutorial selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.